Hai pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali nih saya Syara Ayu kembali lagi di KBP Talk persembahan Kota Baru Parahyangan. Gimana kabarnya? Sehat? Kalau Syara hari ini sehat sekali, apalagi cuacanya cerah, tempatnya juga menyenangkan. Nah, ini merupakan salah satu tempat di mana yang kita sebut dengan Bumi Pancasona. Salah satu fasilitas dan tempat yang sangat istimewa yang berada di kawasan Kota Baru Parahyangan yang tentu saja kota madani, mandiri, dan juga alami. Nah, ngobrolin tentang bulan Desember, ngobrolin tentang liburan, rasanya harus perlu dipikirin deh pemirsa. Gimana caranya liburan gak cuma buang uang, buang waktu, tetapi tetap sehat dan juga menyenangkan. Kata orang sih namanya healing, tapi healing yang bener-bener pas di Bumi Pancasona. Seperti apa sih? Yuk kita akan ngobrol-ngobrol di liburan sehat ala Bumi Pancasona. Hari ini bukan sama Syara aja, tapi Syara akan mengundang satu orang personal trainer yang akan ngasih tips and trik gimana caranya liburan sehat ala Bumi Pancasona. Langsung saja, yuk Kak Agung, hai. Hai. Kalau sama kita harus semangat nih kayaknya. Wah, gimana Kak? Wah, harus gitu dulu dong. Ngomongin Kak Agung, ini kan udah mulai Desember, terus kayak ini banyak yang liburan bawa keluarga. Sarah mau tahu dulu nih, dari seorang mata sudut pandangnya Kak Agung sebagai personal trainer. Liburan yang sehat itu harus kayak gimana sih? Apa harus kita medical check up dulu gitu sebelum liburan atau kayak gimana nih? Pembahasannya medical check up nih ya. Sebaiknya teman-teman mungkin kalau bisa sebisanya di medical check up dulu nih sebelum liburan. Justru penting. Karena sebelum liburan kan biasanya kita suka kalap nih, makan apa aja, terus gerak kan jarang. Jadi kalau udah medical check up kita tahu nih misalnya kolesterol tinggi, ya jangan makan goreng-gorengan, yang minyak-minyakan dikurangi. Misalnya gula darahnya tinggi, ya gula-gulanya jangan dimakan, dikurangi di saat liburan. Sama ya itu tadi sih aktivitasnya harus banyak kalau bisa. Jadi jangan makan cuma nyantai, geraknya sedikit, jangan, kalau bisa ditinggiin lagi aktivitasnya. Jadi jangan mager doang. Nah itu. Jadi kalau misalnya ngobrolin tentang masa sih harus medical check up, justru itu bagus. Sebaiknya sih di medical check up. Jadi kita bisa mengantisipasi. Preventif jadi lebih penting ya, karena jangan sampai nanti udah selesai liburan malah jadi ya ada yang kerasa gitu. Nah bener. Justru sakit bertambah kan, jadi nggak enak kan liburannya juga. Iya sih. Nah Kak Agung, kalau tadi kan udah harus kita kalau bisa sih check up dulu aja. Kalau anak-anak zaman sekarang kalau ngobrolin tentang liburan nih, namanya tuh kayak healing nih. Di kalangan industri pariwisata, masyarakat sama di wisatawan tuh kan healing tuh jadi kayak populer sekali. Populer banget sekarang. Nah, ada nggak sih kaitannya sama healing sama olahraga? Ini beneran nggak sih bisa nenangin pikiran sama nenangin hati? Bener banget sih sebenarnya. Karena di saat kita melakukan aktivitas olahraga, nah tubuh kita itu ngeluarin hormon yang namanya endorfin. Nah endorfin itu bikin tubuh kita lebih rileks, lebih auranya lebih positif lah. Makanya kan di saat setelah olahraga orang biasanya yang lemes, biasanya moodnya lebih bagus. Jadi healing itu nggak cuma sebagai liburan aja, healing itu jadinya olahraga juga jadi olahraga healing. Juga healing. So apa hubungannya nih sama pikiran juga? Pikiran jadi plong. Apalagi biasanya di kerjaan kan udah mumet tuh biasanya. Di saat olahraga tuh kita jadi jatuhnya refreshing lah jadinya. Kak, kalau boleh nih Kak Agung, kalau misalnya kita ngobrolin nih, pengen liburan nih pemirsa KBP Talk. Terus bisa nggak sih kita masukin di list atau itinerary kita liburan itu salah satunya olahraga, bisa nggak? Bisa banget, justru olahraga itu harus ada terus, walaupun liburan mau kerja harus ada terus. Apalagi di saat liburan, karena kan makan pasti kalap, apa aja dihajar. Pokoknya katanya kalau orang liburan, kalau liburan semuanya libur ya, makanan apa aja boleh. Apa aja boleh, justru itu kita harus ngejaga. Karena masa kita beres liburan, sakit kan nggak lucu kan. Iya sih nggak lucu. Jadi makanan, olahraga itu tuh harus tetap dijaga. Tapi kita bisa mensiasati nih, misalnya di saat liburan, olahraga harus tetap ada, makanan pun kita jaga nih. Yang gula-gula, minyak, jangan terlalu banyak. Nggak boleh kebanyakan. Kalau boleh ngomongin olahraganya, kira-kira nih masuk nih ke list kita nih liburan. Oh liburan harus ada salah satunya. Listnya adalah olahraga. Olahraga yang kayak apa?
pakai alat atau enggak nih? Atau jangan-jangan yang memacu adrenalin atau jangan-jangan yang high impact banget atau yang kayak gimana sebetulnya yang cocok buat liburan? Yang paling simple banget itu di saat kita liburan yang bisa kita lakuin ya jalan kaki itu tuh udah termasuk olahraga nih karena jatuhnya pembakaran kalori, ngebuang kalori. Jadi di saat kita makan kan masukin kalori. Di saat olahraga minimal jalan itu aja udah ngeluarin kalori. Jadi yang paling simple, jadi kalian nggak ada alasan nggak ada waktu untuk olahraga, nggak bisa olahraga karena jalan aja tuh udah olahraga. Yang paling simple. Paling simple. Yang mau agak ribet dikit. Oke. Level 1. Levelnya naik nih. Jalan kaki. Yang agak niat di saat liburan gampang lah. Bisa push up. Push up. Squat aja bisa. Squat. Pull up kalau ada tempat gelantungan juga bisa. Atau dinaikin lagi levelnya, kalian bawa resistance band. Wah. Nah itu yang lebih advance lagi, kalian bisa bawa resistance band karena kan gampang dibawa-bawa. Nah itu bisa dilakuin di saat liburan. Nah kalau misalnya menurut Kak Agung nih, kan ada juga nih kalau misalnya liburan itu harus disesuaikan nggak sih jenis olahraganya sama liburannya misalnya? Enggak juga. Enggak juga? Enggak. Yang penting olahraga aja, minimal gerak. Oke, minimal gerak. Nah, mungkin di sini pemirsa KBP Talk mungkin sedikit agak penasaran nih. Sebetulnya olahraga itu ada batasannya tuh yang dibilang olahraga apa sih? Kan kalau jalan-jalan di mall juga sebenarnya jalan tuh ya Kak Agung. Nah ada batasan olahraga? Batasan olahraga itu di saat kita udah heart rate-nya udah agak naik nih di 125, 130. Jadi kalau jalan kan itu jatuhnya kardio santai. Nah kalau heart rate-nya udah agak naik, kayak misalnya push up, squat itu kan heart rate-nya udah mulai naik tuh. Nah itu udah termasuk olahraga yang agak meningkat lah. Jadi kalau jalan kaki santai, push up, squat gitu udah next level lagi. Oke, nah Kak Agung, kalau ngobrolin liburan barengan sama keluarga, otomatis nih ya, kan kalau misalnya nih pemirsa KBP Talk mungkin ada yang merasa kalau bawa anak-anak tuh ribet banget, kayaknya nggak sempat buat olahraga, jadi libur di olahraganya. Setuju nggak? Itu sih alasan aja ya. Alasan lo pemirsa, apalagi, alasan lo. Mohon maaf, biasanya ibu-ibu tuh yang sering menggunakan alasan. Ngomongin aku? Enggak. Ngurusin anak, jadi nggak ada waktu untuk olahraga. Oke. Sebenarnya itu tadi dikasih tips yang kayak squat aja tuh minimal di saat kita melakukan squat aja, seluruh tubuh kita itu udah gerak. Minimal saat liburan itu kita ngelakuin sehari misalnya 50 kali aja. Oke. Udah cukup sebenarnya. Udah cukup? Minimal. 50 kali tapi? Minimal. Wow. Jadi nggak ada alasan kan mau squat di mana aja bisa. Jadi nggak ada alasan buat nggak olahraga, nggak gerak mah harus. Apalagi kalau misalnya tadi Kak Agung bilang sebetulnya olahraganya gampang kok, tinggal jalan aja, bisa kali ya bawa anak-anak jalan kaki aja gitu ya? Bisa, cuma ya jangan keliling komplek kan terlalu sedikit ya, atau gimana? Agak jauh, muter-muter mall mungkin dari pagi sampai sore, nah oke itu kayaknya. Itu sih namanya dahsyat sekali. Bawa anak-anak main boleh. Oke, artinya kalau misalnya kita ngobrolin tentang olahraga sambil liburan, itu kan pasti banyak banget tips and trick yang nanti bisa dikasih tahu ke pemirsa KBP Talks ya. Tapi yang jelas kalau misalnya pemirsa KBP Talks pengen liburan, terus juga tetap masih sehat, ada beberapa yang harus diperhatikan. Seperti tadi Kak Agung bilang, ingat makannya jangan yang sembarangan, minumannya juga jangan terlalu banyak gula. Ada lagi nggak tipsnya untuk bisa kita menjaga makanan nih Kak Agung? Karena katanya makanan itu akan berpengaruh dengan kondisi tubuh kita, apalagi kalau misalnya lagi liburan nih. Lagi liburan. Tubuh kita itu tuh apa yang kita makan kan sebenarnya. Tubuh kita apa yang kita makan. Dan mulut itu tuh sumber penyakit kita juga dan sumber kesehatan kita juga. Nah ini nih kayaknya menarik nih. Sumber kesehatan dan juga sumber penyakit itu ada di mulut. Ada di mulut kita kan. Kalau kita makannya bagus, sehat, ya badan kita sehat. Kita makannya jorok, nggak sembarangan ya, jadinya tubuh kita nggak sehat kan. Nah, jadi kita harus memilah-milah apa yang sehat untuk tubuh kita, apa yang nggak baik nih buat tubuh kita. Apalagi di Indonesia kan kita nggak sadar di setiap makanan itu aja, dari makanan anak-anak sampai yang dewasa, gulanya kan berlebih semua kan. Nah itu yang harus kita perhatikan gitu. Asupan gulanya jangan terlalu banyak. Ada tips nggak nih Kak Agung kalau misalnya kita mau ngejaga makanan deh ketika kita liburan biar tetap sehat badannya? Asupan kalorinya aja sih yang harus kita perhatikan. Asupan kalori? Asupan kalori.
Karena kan di saat kita liburan, aktivitas pasti agak berkurang nih, high intensity aktivitas kita hari-hari, ditambah males olahraga kan. Jadi kita bisa mensiasatinya dari melihat kalori yang masuk ke tubuh kita juga. Lihat kalorinya yang masuk seperti apa, terus juga jangan sembarangan juga. Jangan sembarangan juga. Kadar gulanya. Ya. Dan itu juga alasannya kenapa harus check up terlebih dahulu kalau mau liburan. Jadi kita biar tahu dulu nih, ini tuh apa yang harus dijaga gitu. Tapi kalau misalnya kita pemirsa KBP Talk juga udah tahu kondisi tubuh kita, mungkin lebih bisa ya preventifnya gini lah ya, gitu. Oke. Nah, pemirsa KBP Talks, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang gimana sih jaga makanan, liburan tuh seperti apa. Nah, sekarang kayaknya kita mau kasih tahu nih. Ini kan udangnya enak banget ya? Segar banget. Segar banget. Hijau semuanya. Ada di belakang kolam renang. Kayak menyenangkan Bisa banget. Dilihat. Bisa dilihat pemirsa KBP Talks. Salah satu tempat favorit aku sebenarnya yang ada di sini, yang ada di Kota Baru Parahyangan, yang ternyata punya banyak banget fasilitas. Banyak banget. Mau liburan bisa kesini dong? Salah satu fasilitas yang kita sehat sambil rekreasi. Gimana? Sehat tapi sambil rekreasi. Gimana ceritanya tuh Kak Agung? Nih kita ada kolam juga, ini standarnya gitu kita Olimpik. Jadi panjangnya 50 meter, terus sistemnya kita juga udah pakai garam. Jadi pakai garam juga? Pakai garam, nggak pakai kaporit. Terus kita ada berbagai buat anak-anak atau ya yang bisa main juga, di belakang banyak lapangan tenis. Lapangan tenis ada. Bulu tangkis. Basket. Futsal. Kelas-kelas, gym juga ada. Jadi mau apa aja olahraga yang kalian suka, yang kalian hobi, yang penting pengen olahraga di saat liburan, kalian juga bisa ke Pancasona. Ini adalah salah satu tempat olahraga dengan fasilitas super lengkap yang ada di Kota Baru Parahyangan artinya kan ya? Dengan sirkulasi udara dan alamnya yang masih asri juga di sini. Jadi di gymnya juga kita nggak, sirkulasi udaranya bagus karena kita menggunakan udara alami. Kalau biasanya kata Pak Cip ketutup ya. Kalau di sini AC kan ya. Kalau ini alami. Jadi fresh juga. Pemirsa KBP Talks, penasaran? Nanti kita ngobrol lagi. Nanti kita juga lihat-lihat ya. Nah, Kak, kalau misalnya ngobrolin tentang Bumi Pancasona, Kak tadi udah dikasih tahu fasilitasnya, udah ada tempat gym, ada kolam renang, ada lapangan basket, lapangan tenis, kemudian ada kelas-kelas. Ini ada nggak sih kayak paket olahraga khusus atau fitness lah yang berkaitan dengan liburan yang bisa digunakan oleh para pemirsa KBP Talks? Oke, kalau untuk kelas siapa aja bisa. Gym, semua fasilitas juga bisa digunakan sama siapa saja. Oke. Dan di sini kelas juga banyak, ada Zumba, yoga, apa aja ada. Jadi kalian bisa lihat juga di brosurnya Pancasona juga banyak kelasnya dan hari-harinya juga. Di gymnya juga siapa aja bisa. Dan yang lain-lain juga bebas. Jadi mau kalian dari luar kota, mau dari yang daerah mana aja tuh, mau olahraga sambil refreshing bisa ke Bumi Pancasona. Dari pagi sampai malam di sini bisa ngapain aja? Bisa apa aja. Udah mulai nge-gym, udah mulai main tenis, bisa main bulu tangkis, bisa main basket sama teman-teman, pokoknya semuanya bisa datang ke sini aja ke Bumi Pancasona. Seru banget. Wah, beneran deh Kak Agung, kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga liburan bisa langsung datang ke sini, tetap sehat tapi tetap healing gitu ya bawaannya. Healingnya tetap terlaksana, ditambah sehat juga. Sehat iya, healing iya, bawa keluarga iya, pokoknya liburan pas banget kalau ke Bumi Maksimal Pancasona. Totalitas. Satu tempat semuanya sudah bisa terlaksana. Tapi ngomongin tentang bawa keluarga apalagi liburan, orang tuanya mungkin pengen olahraga, anak-anaknya pengen berenang, tapi kadang-kadang juga kita harus mikirin. Tadi Kak Agung bilang kan nutrisi harus dijaga nih, makanannya harus dijaga. Nah kalau misalnya di sini bisa ada tempat makan juga nggak nih Kak? Tenang, ada. Ada juga? Ada juga. Saya pamit semuanya dulu ya, ada. mau liburan ke Pancasona ya, kayak belum diterusin ya. Pokoknya Bumi Pancasona serba ada pokoknya. Serba ada. Nah ini berkaitan sama makanan ada juga nih? Ada juga. Namanya? Ethnic Resto. Ethnic Resto. Nah ini emang sengaja memang ada di kawasannya Bumi Pancasona berarti ya? Ya ada. Jadi berbagai jenis makanan dari Western. Western ada? Asia, tradisional, semuanya ada. Smoothies juga ada. Jus ada. Semuanya sehat? Semuanya sehat. Aman, asal jangan berlebih juga. Iya, Kalau satu orang 3 porsi juga nggak sehat kan? Nggak, ini soalnya sehat, jadi aku pesennya 10 ya nggak gitu juga nggak gitu kali juga. ya. Sesuai dengan porsi makannya sendiri, tapi di sini semuanya terjaga makanannya. Terjaga. Artinya kalau misalnya mau bawa keluarga, disesuaikan sama kondisi tubuh, disinilah tempatnya. Di sini Ethnic Resto. tempat yang paling pas untuk liburan. Libur banget ini ya kayaknya ya.
Kak, boleh dong sedikit cerita nih sama teman-teman atau pemirsa dari KBP Talk. Kalau ngobrolin tentang nutrisi, tadi kan udah sedikit disinggung nih, ini ingat nih kalorinya. Boleh nggak kasih tahu nih teman-teman atau pemirsa KBP Talks, kira-kira nutrisi apa sih yang harus kita masuk ketika liburan? Apalagi kan kalau liburan bawaannya nggak mau mikirin yang lain semuanya. Ada nggak nih? Yang harus kita perhatikan itu asupan kalori yang tadi. Okay. Itu harus sesuai dengan kebutuhan kalori kita harian. Nah, di saat liburan kita harus merhatiin asupan karbohidrat nih, jangan terlalu berlebih. Karbohidrat, nasi, kentang gitu kan ya? Ya, jangan berlebih. Karena tadi kita udah bener nih, ngurangin gula. Tapi di saat karbonya berlebih, itu kan juga sumber gula juga. Kalau berlebih ya sama aja kan. Kalau bisa karbohidratnya juga diperhatiin, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Terus kalau bisa banyakin asupan protein aja. Banyakin asupan proteinnya justru kan kalau misalnya orang Indonesia kalau makanan justru karbohidratnya yang banyak, proteinnya yang sedikit. Kalau nggak makan banyak nasinya nggak makan ya. Nah justru harus dikontrol tuh asupan porsian karbohidratnya harus sesuai. Jadi intinya sih sebetulnya dari dilihat sebetulnya porsi karbohidratnya ya intinya. Ya. Kalau jangan berlebih juga. Kalau bisa dibanyakin porsi proteinnya. Proteinnya. Hewani, nabati. Apa aja? Apa aja? Karena tiap orang kan ada yang suka hewani, ada yang nabati, bebas apa aja. Keinginan dan juga kesukaannya. Ya. Masih bebas kan? Bebas. Masih menikmati liburan kan? Masih menikmati liburan, masih check up. Check up-nya harus penting ya itu ya. Nah, makanan udah kita obrolin, apalagi kalau di Bumi Pancasona ada yang namanya ethnic resto, di mana di sini ada makanan macam-macam ya. Jadi kalau pemirsa KBP yang mau liburan barengan sama keluarga ataupun liburan sama teman-teman, pas banget, nggak usah mikirin tempat makannya juga udah ada di satu kawasan yang sama. Ya pastinya ada di Kota Baru Parahyangan. Nah, Kak, kalau ngobrolin tentang liburan lagi nih, liburan lagi nih. Banyak nih pemirsa KBP Talks yang datangnya tuh nggak cuma dari Bandung dan sekitarnya, banyak juga yang dari luar kota dan perjalanannya jauh, kebanyakan duduk. Ini ngaruh juga nggak sih untuk kita starting liburan dengan perjalanan yang panjang ini? Ngaruh banget sih, apalagi kan duduk yang lama atau perjalanan yang panjang kan pasti geraknya nggak terlalu banyak tuh. Kalau bisa jangan lupa stretching. Stretching, apalagi kan udah duduk lama, biasanya pinggang yang suka pegel gitu. Ngomongin aku lagi nih kayaknya di kagum. Nah, jadi kalau misalnya udah agak kerasa pegel, mungkin bisa rest dulu sambil stretching atau gerak-gerak dikit. Yang penting si badannya ada pergerakan, nggak masalah. Nggak masalah, liburan oke. Yang penting tetap olahraga juga. Ada diluangkanlah waktu untuk olahraganya. Tapi di saat perjalanannya, jangan lupa stretching untuk mengantisipasi pegel-pegel, biar perjalanannya juga enjoy. Oke, pemirsa KBP Talks, masih di liburan sehat ala Bumi Pancasona. Penasaran stretchingnya kayak apa? Penasaran juga olahraganya kayak apa pas liburan? Yang gampang-gampang aja selain jalan kaki. Kak Agung boleh dong nanti kita contohin ya? Oke, boleh banget. Boleh banget, nanti kita contohin ya. Pemirsa KBP Talks penasaran kan? Saya nanti akan minta Kak Agung buat contohin gimana caranya liburan sehat ala Bumi Pancasona. Gimana juga caranya kita kalau misalnya udah perjalanan jauh memulai liburannya biar lebih fresh. Katanya olahraga bikin fresh ya kan? Bikin fresh, bikin mood bagus. Stres hilang. Stres go away. Jadi jangan bikin olahraga itu sebuah yang bikin stres. Justru olahraga bikin kita lebih enjoy. Sebelum kita contohin, kita harus, ini bagus banget, mungkin pemirsa KBP Talks juga jadi kepikiran nih. Kadang-kadang ya, atau seringnya, kalau olahraga tuh bikinnya stres. Aduh, aku belum olahraga. Bener gak sih? Ini tadi menarik banget nih. Stres dihilangin sama olahraga atau olahraga yang jadi bikin stres? Banyak orang yang mengalami dua-duanya. Kalau yang kayak saya misalnya justru di gym atau tempat olahraga justru tempat healing yang bikin di saat stres justru larinya olahraga. Rilis. Kalau ada member saya juga mungkin ada beberapa yang justru pas besok mau latihan dia stres hari ini. Jadi pas mau olahraga stres gitu. Ada. Karena mungkin dia nggak suka olahraga atau emang agak ada keterpaksaan. Jadi kan pembawanya nggak enjoy ya pas olahraga. Jadi nggak maksimal juga olahraganya karena begitu kita olahraga kan tadi hormon endorfinnya keluar tuh. Justru hormon yang berbahagianya. Jadi ini kejar-kejaran nih.
Sama kortisol naik di saat stres, endorfinnya juga kejar-kejaran kan. Jadi kalau bisa jangan stres. Jangan stres. Gimana caranya? Tunggu. Kak, kita contohin ya? Boleh, boleh. Let's go. Yuk. Kak Agung, waktunya KBP Talks bersama dengan para pemirsa ingin tahu nih, olahraga dijadikan salah satu agenda liburan tuh bisa banget. Bisa banget. Nah, kalau itu bisa dipakai buat anaknya, ayahnya, ibunya. Nah, kalau bapaknya yang nyetir, stretchingnya kasih tahu dong. Oh, stretching ya? Kalau untuk stretching biasanya kan kelamaan duduk. Yes. Pegel kan pasti, tulang punggung, segala pinggang. Nah, awalnya stretching gini aja. Ke atas, buka kaki sedikit, ke samping. Samping, stretch. Oh, oke. Kiri kanan. Kiri kanan. Bisa ke depan. Depan juga. Stretch abis. Pemirsa KBP Talks, perhatiannya Kak Agung aja ya. Yang bener gerakannya sebelah sini. Terus kaki rapetin, lututnya lurus. Oke. Stretch. Baiklah. Oke. Turun lagi. Sampai turun. Nah, bisa buka kaki. Buka kaki. Ininya didorong. Oh, nah ini adalah gerakan favorit aku. Nah, jadi itu untuk punggung, untuk pinggang semuanya juga terrilis kan, karena di saat kita kelamaan duduk selama perjalanan pasti pegel tuh. Jadi bisa stretching, harus gerak aja pokoknya. Harus gerak, stretching. Pokoknya dicoba. Kalau misalnya liburan, langsung saja gerakan tadi dipakai. Jangan lupa stretching dulu ya. Iya. Karena kalau misalnya udah selesai nyetir lama, wajib stretching kayak tadi agar semuanya juga kembali relax ya. Relax lagi. Gitu pemirsa KBP Talks. Makanya kalau mau liburan, stretchingnya jangan lupa dipakai, jangan lupa juga tadi gerakannya juga bisa dipakai. Kalau ke Bumi Pancasona, cari Kak Agung biar diajarin ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak Agung nih, masih banyak banget penasaran sekali nih hari ini ya. Ternyata sesimpel itu ya. Simpel banget sebenarnya. Simpel tapi ya lumayan kita ya. Kita yang suka bikin ribet. Kita yang suka bikin ribet. Tapi kadang-kadang kalau misalnya nggak biasa memang agak sedikit awal-awalnya pasti kayak gitu ya. Ya pasti, karena untuk membentuk sebuah mindset atau lifestyle itu tuh butuh waktu yang agak panjang, karena nggak bisa singkat kan. Jadi butuh waktu 3-4 bulan agar kita terbiasa sama kegiatan yang baru nih, apalagi olahraga. Sama mindsetnya jangan berpikir kalau olahraga itu stres. Enjoy aja, kalian bisa milih olahraga apa aja, apalagi di Bumi Pancasona fasilitas apa aja, yang penting kalian mau olahraga ada. Sesuai keinginan, sesuai kebahagiaan. Yang kalian enjoy aja ngelakuinnya, yang penting olahraga apa aja. Jadi jangan stres. Jangan stres. Nah, sebelum kita mau kasih tahu nih untuk pemirsa KBP Talks gimana caranya kita biar bisa tahu apa aja fasilitasnya dan tahu kelasnya kapan aja. Tunggu nih, sekarang mau tanya dulu satu. Kak, boleh nggak kasih tahu untuk pemirsa KBP Talks gimana sih caranya tips agar kita tuh mulai dari perjalanan, dari rumah, liburan, terus sampai pulang lagi ke rumah itu tetap fit, tetap bugar, tetap fresh gitu loh, badannya menyenangkan. Ada tipsnya nggak nih? Tipsnya jangan lupa bawa vitamin. Vitamin, suplemen jangan lupa. Asupan nutrisi selama liburan dijaga, tetap olahraga. Tetap olahraga. Yang keempat, jangan stop olahraga setelah liburan, tetap lanjutin. Jangan, ya benar. Habis liburan, liburannya olahraga, udahnya stop ya, jangan dong. Jangan. Kalau bisa olahraganya tetap dilanjutin, mau liburan, mau kerja, mau apa, tetap lanjutin aja. Tapi kalau mau olahraga sambil kelihatan kayak liburan dan fresh, datang aja ke Bumi Pancasona. Ke Bumi Pancasona. Nah, kasih tahu dong pemirsa KBP Talks, kalau misalnya kita mau kepo-kepo tentang Bumi Pancasona, bisa lihat di mana sih? Kalian teman-teman bisa cek aja langsung ke Instagramnya Bumi Pancasona. Kalian bisa tanya apa aja yang kalian mau tanya, yang mau kelas, mau jadwal kelas yang lain, mau renang, mau apa, kalian mau booking, bisa silakan tanya langsung aja ke Instagramnya Bumi Pancasona. Poundfit? Poundfit ada. Zumba? Ada. Serius? Ada. Line dance ada. Line dance? Buat anak-anak juga ada tuh, dance kids. Dance kids juga ada. Jadi kalau misalnya nggak punya waktu banyak liburan aja ke sini, bisa tiap minggu kayaknya liburan di sini. Bisa tiap minggu. Bumi Pancasona. Jawabannya. Jadi sekali lagi pemirsa KBP Talks, kalau misalnya mau ngobrolin tentang liburan, harus liburannya tetap sehat dan jangan lupa untuk berolahraga. Nih, closing statement dong buat pemirsa KBP Talks nih. Apa yang mau disampaikan dan diajak nih untuk pemirsa? Untuk teman-teman jangan lupa untuk sehat, karena sehat itu mahal. Jadi harus olahraga, lebih baik mengantisipasi daripada mengobati.
Lebih baik antisipasi daripada mengobati. Kalau misalnya mau healing, datang aja ke Bumi Pancasona. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Sekali lagi ini adalah obrolan yang sangat menyenangkan, apalagi tempatnya juga menyenangkan sekali. Udah ini aku akan langsung kepo-kepo, mau ngelihat kelas line dance, mau lihat kelas yang lainnya, dan mau berenang. Pemirsa KBP Talks penasaran? Aku sampai kayak speechless karena excited banget pengen olahraga di sini, liburan, healing sambil sehat. Mau tahu keseruan apa lagi? Jangan lupa untuk terus pantengin KBP Talks persembahan dari Kota Baru Parahyangan, karena kita akan banyak sekali ngobrol-ngobrol dan berbincang seputaran apapun yang berkaitan dengan Kota Baru Parahyangan, yang jelas yang memberikan informasi yang sangat menarik untuk para pemirsa dan juga bisa menyenangkan seperti hari ini. Caranya pamit, jangan lupa sehat, selamat liburan untuk para pemirsa KBP Talks. Sampai jumpa lagi di KBP Talks selanjutnya. Bye-bye. Bye. Olahraga dulu dong.